Selamat sore, Pak. Ada waktu nggak Pak Komang? Siap, ada Pak. Bagaimana Pak? Iya, Ada yang bisa saya bantu Pak? iya Pak Komang. Terima kasih ya untuk waktunya. Saya mau sedikit konsultasi, sedikit bertanya sama Pak Komang. Siap. Ini tentang murid saya Pak Komang. Murid saya susah untuk apa ya diajak belajar gitu Pak Komang. Hmm, Di situ dia juga termasuk anaknya Pak Dusun di daerah saya Pak Komang. Jadinya dia merasa kayak apa ya manja gitu. Jadinya sering membuat gaduh di kelas kayak gitu. Ini bagaimana ya Pak Omang solusinya? ya, jadi Bapak ini mengalami mengalami apa namanya? Mengalami permasalahan ini di kelas ya Pak ya? Iya Pak Omang, di kelas saya itu ada salah satu murid yang sangat luar biasa itu, nakalnya gitu Pak Omang. Sering jahil juga sama kawan-kawannya. Iya. Kalau boleh tahu nanti kalau dari pembicara ini tujuannya kira-kira Pak Wisnu itu kira-kira bagaimana Pak dengan kita melaksanakan coach ini? Saya pengen mendapat masukan dari Pak Komang biar cari solusi begitu loh Pak Komang, biar Siap. mengatasi murid ini. Iya Pak. Em, itu kira-kira yang terjadi di kelas Pak Wisnu itu faktor-faktor penyebabnya itu bagaimana Pak ya? Kok bisa anak tersebut sampai seperti itu? Itu ada faktor-faktor penyebabnya nggak kira-kira Pak? Iya Pak, saya melihat itu kayak dia ngerasa apa ya, kayak eh, terlindungi karena bapaknya sebagai kepala dusun gitu loh Pak. Dan dia merasa kayak yang selalu menang gitu. Dan Hmm. teman-teman yang lain kalau dia nangis saja bilang sama apa bapaknya gitu, nanti saya bilangin bapak gitu gitu kayak gitu. Andalannya itu Hmm. bapaknya seperti itu Pak Komang. Jadi Oh dia ya, teman-temannya juga takut sama dia karena ada kayak ya andalan bapaknya itu gitu Pak Komang. oh gitu Pak. Kira-kira itu kelas berapa ya Pak? Bapak ngajar kelas berapa Pak? Saya di kelas 5 Pak Komang, Hmm. 5 SD. Ya, 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 ya. Berarti sedikit-sedikit anak itu eh, artinya menggertak lah. Nanti kalau ini tak ngomong nih bapakku, tak ngomong bapakku, mana ya Pak ya? Iya, Iya, iya Pak. Nah terus rencana Bapak itu eh, yang Bapak lakukan itu bagaimana Pak ke depannya Pak dengan permasalahan yang seperti itu Pak? iya saya eh, agak bingung juga Pak Komang ini mau. Tapi kalau rencananya sih pengen ketemu ke orang tuanya Pak Komang untuk membahas si anak ini bagaimana gitu perilakunya atau kok di sekolahan seperti ini tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat guru gitu. Rencana saya seperti itu sih Pak Komang. Iya. Terus selain rencana aksi Pak Wisnu tadi, itu sudah sangat bagus sekali Pak Wisnu. Artinya kita melibatkan orang tua ya Pak Wisnu ya. Iya, Terus selain melibatkan orang tua, kira-kira siapa lagi yang dilibatkan Pak? saya juga ini mau mengajak rekan guru untuk yang sebelumnya maksudnya Pak Komang, rekan guru di Mm-mm. kelas 4 sebelumnya, apakah si anak ini memang seperti ini gitu? Apakah susah dikendalikan gitu? Karena juga eh, saya merasa kewalahan gitu menghadapi anak ini, Pak. Kayak susah sekali diatur seperti itu. Iya. Bagus itu Pak. Artinya Bapak sudah ada menemukan apa namanya dari permasalahan itu rencana aksi Bapak itu tadi sudah ada melibatkan orang tua, terus melibatkan apa lagi tadi? Melibatkan guru juga ya Pak ya Ya, di kelas sebelumnya, Pak. di kelas yang sebelumnya. Terus selain itu langkah-langkah yang Bapak lakukan itu ke depannya bagaimana juga Pak? Kalau boleh tahu Pak rencananya. Ya, eh, rencana saya pengennya sih nanti ketemu dengan orang tua juga anak itu kita bisa ngomong langsung gitu, Pak. Dengan pendampingan orang tua, apakah memang benar-benar anak ini apa nggak bisa diatur juga di rumah atau segala macam gitu. Ya, tapi saya akan mencoba, Pak. Mencoba mengetahui dulu dari sisi rumahnya gitu Pak. Iya Pak. Apakah itu juga salah satu strategi yang bagus juga ya Pak? Mm-mm. Artinya
rencana Bapak itu sudah sangat luar biasa, sudah melibatkan orang tua, guru yang mengajar yang sebelumnya, tapi bisa juga kita melibatkan kepala sekolah ya, Pak, ya, bisa juga. Artinya biar permasalahan ini biar anak ini juga tidak nanti semena-mena dengan teman-temannya yang lain, kan begitu, Pak. Oh iya, Nah, oh iya bagus juga Pak ya Pak. Kepala sekolah ya Pak. iya, Mungkin bisa nanti mengayomi juga atau mendampingi. iya, Ya Pak Komang. iya. Saya Eh, akan mencoba Pak Komang. siap. Saya akan coba lakukan itu. Ya, Terima kasih banyak Pak Komang. mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Wisnu. Terus, Ya Pak eh, Komang. bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kita ngobrol seperti ini, Pak? Oh iya Pak Komang. Ini sudah agak ada lampu hijau atau jalan Pak. Akan saya Ya, coba Pak ke depannya nanti ketemu dengan orang tua. Bahkan juga saya akan koordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah Pak untuk membahas masalah ini selanjutnya. ya, Pak. Jadi, Bapak Wisnu sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak yang tadi ya, Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Mudah-mudahan banyak Pak Komang. semua. Dan kalaupun nanti Pak Wisnu ke depannya itu ada masalah atau membutuhkan solusi dan lain sebagainya, permasalahan-permasalahan bisa diceritakan ke saya ataupun saya pun nanti akan bercerita dengan Bapak. Mudah-mudahan kita menemukan solusi yang terbaik. Ya, amin. Terima kasih Pak Komang atas waktunya. Saya Siapa? izin dulu Pak Komang. Siapa? Terima Siapa? kasih Siapa? Pak. Selamat Silakan. sore. Selamat sore. Giliran ya Pak. Oke, siap Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Komang Suteja dan rekan saya Pak Wisnu Adi Putra, di mana di dalam modul 2.3.A.5.1 dalam ruang kolaborasi modul 2.3, kami berdua di sini akan melaksanakan coach dan coaching, praktek coach dan coaching. Sebelumnya selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Pak Komang. Mohon maaf Pak Wisnu eh, mengganggu waktunya pada sore hari ini. Iya Pak Komang, tidak apa-apa. Saya masih ini longgar ini keadaan Pak Komang. Ini Pak, saya ingin bercerita kepada Bapak Wisnu terkait masalah yang saya hadapi pada akhir-akhir minggu ini, Pak. Oh iya Pak. Apa Pak masalahnya ya Pak? Jadi begini, Pak. Eh, akhir-akhir ini saya menemukan eh, permasalahan-permasalahan di sekolah saya, terutama di kelas saya ini, Pak, yaitu tentang kebersihan kelas. Iya Pak. Jadi kebersihan kelas itu yang saya lihat sekarang itu kalau pagi itu memang anak-anak itu semuanya melaksanakan piket. Cuman permasalahannya itu setelah istirahat pertama itu sampah itu banyak sekali juga Pak di kelas. Itu permasalahannya Pak. Oh iya Pak. Eh, Bapak punya apa ya? Tujuan Pak Komang ini dari apa namanya? Tujuan Pak Komang apa Pak? Ya tujuan saya itu dengan saya sharing dengan Pak Wisnu, nanti harapan saya itu saya bisa menemukan solusi dan anak-anak saya itu terkait masalah kebersihan kelas itu bisa teratasi, Pak. Oh iya, baik Pak Komang. Eh, Pak Komang sudah punya rencana belum Pak? Rencana-rencana yang Pak Komang siapkan untuk mencapai tujuan ini. Ya, Pak, kalau rencana-rencana akan saya lakukan. Apa namanya? Rencana-rencana akan saya lakukan dan saya akan kolaborasi juga dengan apa namanya? Dengan wali kelas yang lain karena sebenarnya begini, Pak, karena karena saya ini kan sekarang eh, juga menjadi wali kelas 10/9. Nah, maaf kelas 11/9. Nah, kebetulan kelas saya itu digunakan sebagai kelas moving. Jadi kalau kelas moving itu kami yang SMA itu
yang sudah sekolah penggerak dan itu karena kami menggunakan kurikulum itu sejak 2021 menggunakan kurikulum Merdeka, kami melaksanakan kelas mapping, Pak. Kelas mapping itu artinya, gabungan dia, Pak, gabungan dari beberapa kelas terkait masalah, berdasarkan minat belajar siswa. Jadi kalau siswa itu dia minatnya condongnya ke sosiologi, ya ke sosiologi gitu loh, Pak. Nah, jadi kebetulan kelas kami itu digunakan untuk mapping itu di hari Selasa dan hari Rabu, gitu. Mmm, Jadi kalau kelas mapping itu, Pak, sampahnya itu banyak sekali di kelas kami itu, Pak, terutama kelas iya kami, iya. kelas 11-9 itu. Oh, itu berarti ini ya, Pak, siswa yang lain masuk ke kelas Pak Komang gitu ya? Iya, Kelas kelas Bapak gitu jadinya? kelas yang lain itu juga masuk ke sana, Pak. Artinya karena berdasarkan minat belajar siswa. Kalau dia minatnya ke sosiologi, mereka condong ke sosiologi. Kalau dia minatnya ke biologi, ya mereka ke kelas biologi gitu loh, Pak. Jadi kelas Iya. 11 itu dari kelas 11 1 sampai dengan 11 9 itu diberikan kebebasan. Kelas 10, 11 10. Oh, iya, Pak. Oh, ternyata itu berarti, apa, ada siswa yang lain gitu ya, Pak, maksudnya, Iya, yang masuk ke ada situ. Jadinya kelas lain. Pak Komang tidak bisa memantau Iya, kebersihan di kelas itu ya? iya, Pak, Terus, begitu ceritanya. eee, iya, Pak Komang bisa ini, Pak, siapa gitu, Pak, yang melakukan apa, kira-kira itu pelakunya atau yang membuat kotor gitu, Pak Komang ada kira-kira itu siapa gitu, Pak? Kira-kira yang melakukan itu tetap adalah, yang jelas itu adalah anak yang masuk di kelas 6, yang di kelas saya itu, Pak. Karena Iya. kalau kita masuk itu, wah, sampah itu, oh, sangat banyak sekali. Ada plastik-plastik, makanan dan lain sebagainya, minuman gitu. Karena seolah-olah mereka itu kesadarannya masih kurang, Pak. Kesadarannya Mmm, menganggap itu bahwa, "Ah, ini bukan kelas saya," karena mereka kan dari kelas yang lain. oh, Mungkin itu iya. salah satu faktornya, Pak. Oh, iya. Itu Iya faktor itu, Pak. penyebabnya. Iya, ini sudah sedikit terlihat ya, Pak Komang. Mhm. Apa, eee, kalau menurut Pak Komang sendiri, langkah-langkah Pak Komang ke depan gitu bagaimana, Pak? Yang bisa dibuat gitu yang biar Iya, apa, Pak. di kelas gitu untuk Langkah-langkah saya ke mengendalikan depan iya langkah-langkah saya ke depan itu yang akan saya lakukan itu adalah saya selalu harus sering berkolaborasi dengan ibu bapak guru, mapel, yang mengajar di kelas tersebut. Selain itu juga, Pak, mungkin, selain saya berkolaborasi itu, saya juga lebih menekankan nanti setiap bapak ibu dan guru yang mengajar di sana, harus membuat, kesepakatan kelas. Salah satunya itu adalah menjaga kebersihan kelas. Jadi, harapan saya dengan adanya kesepakatan kelas yang sudah dibuat dengan bapak ibu guru mapel tersebut, permasalahan saya itu bisa teratasi terkait masalah kebersihan kelas itu, Pak Wisnu. iya, luar biasa Pak Komang. Ini Pak Komang sudah muncul apa, solusi ya Pak Komang. Sangat Iya, Pak. bagus Pak Komang, kesepakatan kelas gitu juga sangat membantu, eee, apa namanya, mengendalikan kebersihan kelas tadi ya Pak Komang. Iya, Pak. Terus, eee, rencananya kapan ini Pak Komang akan dilaksanakan dan siapa yang akan terlibat gitu Pak Komang? Iya, Pak. Rencananya ini, eee, yang akan saya lakukan itu adalah, eee, minggu-minggu ini, Pak. Karena kebetulan besok hari Rabu besok juga sudah ada kelas nguping lagi. Mungkin nanti malam saya langsung berkolaborasi, langsung, menghubungi Bapak Ibu Dewan Guru terkait masalah hal tersebut. Dan yang akan saya libatkan itu, yang pertama itu adalah selalu kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, biar beliau juga mengetahui ini, dan Bapak Ibu Dewan Guru, kalau bisa seluruhnya, Pak, seluruh, Bapak Ibu Dewan Guru yang mengajar di SMA 1 Sepertibanya. Oh Biar iya, kebersihan itu, bisa teratasi. Bukan hanya kelas saya sih sebenarnya, Pak, tapi banyak Bapak Ibu Dewan Guru juga mengeluhkan terkait masalah, sampah terkait kebersihan. pada waktu kelas moping, jadi begitu. Iya, iya luar biasa Pak Komang.
termasuk Siap juga Pak nanti Wisnu. ke arah ke budaya positif juga ya Pak Komang itu ya? Nah, itu dia Pak, budaya Iya budaya positif. Itu yang kita harapkan. Karena kalau sudah, apa namanya, kalau sudah yang namanya lingkungan itu bersih, kelas itu bersih, harapan kami itu adalah ketika anak atau peserta didik murid itu belajar, dia itu merasa aman, nyaman, dan bahagia. Sehingga, pembelajaran dalam proses pembelajaran itu, eee, mereka lebih sangat nyaman dan lebih, apa namanya, lebih enjoy gitu loh, Pak. Tidak merasa, "Wih, ini kelas saya kok banyak sampah." Kan kepikiran jadinya kalau mereka iya, begitu, Pak. lebih nyaman gitu ya Pak Komang? Siap, ya Iya, gitu maksudnya, Pak eee, Wisnu. semoga bisa direalisasikan ya Pak Komang, segera Siap, Pak Wisnu, direalisasikan biar siap siap siap. terjadi pembelajaran yang nyaman, yang agar siswa juga senang di kelas gitu ya Pak Komang. Siap, Semoga Pak. lancar Pak Komang nanti Iya, terima kasih, Pak Wisnu. rencananya. Mhm. Iya, gimana Pak Komang perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol? Weh, ngobrol-ngobrol. Iya, Pak. Perasaan saya setelah saya sharing dengan Pak Wisnu, yang saya dapatkan hari ini adalah merasa senang sekali karena, selain merasa senang, saya juga sekarang ini tidak merasa sendiri. Artinya ketika saya ada masalah, saya bisa bercerita dan mendapatkan solusi dari Pak Wisnu. Harapan saya ke depan dan, apa namanya, Pak Wisnu juga tidak bosan-bosannya ketika nanti atau suatu saat ke depannya saya menemukan masalah, Pak Wisnu juga, masih bisa mendengarkan saya dan memberikan saya solusi, Pak Wisnu. Iya, terima kasih. Siap Pak Komang, saling berbagi ya Pak, bertukar pikiran ke Siap depannya ya Pak Komang. siap, Pak Terima Wisnu. kasih Pak Komang. Sukses-sukses, sehat-sehat. Sampai Siap, ketemu lagi Pak Komang. Ini saya ya, mohon izin Pak Komang, ada acara siap. mendadak ini. Artinya, kayak gini, saya sangat berterima kasih kepada Pak Wisnu. Mohon maaf Pak Ya, Wisnu sudah mengganggu waktunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita selalu bisa saling berkolaborasi. amin. Terima kasih Pak Sorry Pak Komang. Wisnu. Ya, Sukses selamat selalu. sore. Siap, Selamat sore. sukses untuk kita semua. Siap. Terima kasih. Terima kasih.